Striker Inter Milan, Sebastiano Esposito akan bergabung ke Empoli pada musim panas ini dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter dan Empoli telah sepenuhnya menyetujui kesepakatan tersebut, dan transfer sang striker kini sudah dekat. Esposito pernah bermain di Serie A sebelumnya bersama tim utama Inter pada tahun 2019-2020 di bawah asuhan pelatih Antonio Conte. Sedangkan pada musim lalu sang striker dipinjamkan ke Sampdoria di Serie B. Namun untuk musim depan striker muda Inter tersebut akan kembali berkiprah di kasta tertinggi Italia bersama Empoli. Klub asal Tuskan tersebut telah memenangkan perlombaan untuk merekrut pemain berusia 22 tahun itu, meskipun ada persaingan dari beberapa klub lain di Serie A dan Serie B termasuk Cagliari. Negosiasi antara Inter dan Empoli berjalan cukup lancar dalam beberapa hari terakhir, di mana kedua klub telah mencapai kesepakatan penuh untuk transfer sang striker. Dengan demikian, Esposito akan memperkuat Empoli untuk musim depan dengan status pinjaman yang berisi opsi pembelian permanen di akhir musim. Inter Milan dikabarkan sedang memantau aksi Jaka Bijol bersama timnas Slovenia di Euro 2024, dan kontak sudah berlangsung dengan Udinese untuk merekrut sang pemain. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Bijol memainkan peran yang sedikit berbeda untuk Slovenia dibandingkan untuk Udinese. Penampilan Bijol dalam formasi 4 back di Euro memang sangat solid, namun Inter sangat terkesan dengan aksinya ketika bermain dalam formasi 3 back. Oleh karena itu, Inter menganggap Bijol sebagai target yang bisa menjadi pewaris Francesco Acerbi dan Stefan De Vrij dalam jangka panjang. Nerazzurri sedang mengincar bek tengah yang tinggi dan kuat secara fisik serta kemampuan man marking yang kuat sebagai kunci dari 3 bek mereka. Dan untuk mencapai tujuan ini, Inter sudah mengirim tim pemandu bakat untuk memantau Bijol dengan cermat di Euro. Corriere mencatat bahwa Inter telah menghubungi Udinese untuk mendaftarkan minat mereka pada pemain berusia 25 tahun tersebut. Nerazzurri memang tidak serta-merta mengincar Bijol di musim panas ini, mengingat De Vrij dan Acerbi masih bisa diandalkan setidaknya untuk 1 musim lagi. Dan bagaimanapun juga, Inter tidak berencana melakukan perekrutan besar tanpa melakukan penjualan pemain terlebih dahulu. Dengan demikian, laporan mengantisipasi bahwa kepindahan Bijol bisa terwujud pada awal Januari mendatang. Klub ibu kota Italia, AS Roma siap mencoba dan menyaingi Inter untuk mengontrak Albert Gudmundsson dari Genoa pada musim panas ini. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter telah mengincar Gudmundsson selama beberapa bulan terakhir. Nerazzurri menilai pemain asal Islandia itu sebagai profil yang tepat untuk memberikan opsi yang variatif dalam lini serang mereka musim depan. Akan tetapi Genoa mematok harga yang cukup tinggi untuk melepas sang striker di musim panas ini, yakni tidak kurang dari 35 juta euro. Inter tidak dapat mencapai kesepakatan dengan biaya sebesar itu tanpa melakukan penjualan beberapa pemain seperti Valentin Carboni, Marco Arnautovic, dan Joaquin Correa. Di sisi lain, Roma kini sedang mempertimbangkan untuk bersaing dengan Inter dalam mendapatkan tanda tangan Gudmundsson. Giallorossi juga melihat keserbagunaan sang striker sebagai profil ideal untuk memperkuat lini serang mereka musim depan. Namun berbeda dengan Inter, Roma tidak serta-merta menganggap harga Gudmundsson sebagai hambatan untuk mendatangkannya di musim panas ini. Laporan mencatat bahwa sang pemain sendiri akan dengan senang hati untuk mempertimbangkan pindah ke ibu kota Italia. Calon kiper baru Inter Milan, Josep Martinez akan menjalani pemeriksaan medis bersama Nerazzurri pada pekan depan. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Inter dan Genoa telah mencapai kesepakatan penuh terkait kepindahan kiper asal Spanyol tersebut. Nerazzurri mendatangkan mantan kiper RB Leipzig itu dengan tujuan sebagai cadangan Yann Sommer dalam jangka pendek, dan kemudian mengambil alih peran kiper utama untuk jangka panjang. Inter dan Genoa sebelumnya sudah membahas kemungkinan kesepakatan dengan uang tunai sekaligus menyertakan Gaetano Oristanio. Namun ketertarikan Venezia terhadap Oristanio telah menghambat pembicaraan tersebut, sehingga kedua klub pada akhirnya menyetujui kesepakatan dengan biaya tunai langsung. Nerazzurri akan membayar biaya awal sebesar 13,5 juta euro kepada Genoa dengan tambahan 2 juta euro sebagai bonus kinerja sang kiper. Dengan demikian, langkah selanjutnya untuk Martinez adalah melakukan pemeriksaan medis bersama Inter yang akan dijadwalkan pada pekan depan, sebelum menandatangani kontrak bersama La Beneamata. Calon gelandang Inter Milan, Piotr Zielinski dikabarkan akan segera bergabung dengan Nerazzurri pada tanggal 16 atau 17 bulan depan.
Tuttosport mengantisipasi bahwa pemain asal Polandia tersebut kemungkinan besar akan tiba di Inter lebih awal dari yang dijadwalkan setelah negaranya tersingkir di babak grup Euro 2024. Seperti diketahui, Inter secara resmi akan memulai pelatihan pramusim mereka pada tanggal 13 Juli mendatang. Pelatih Simone Inzaghi dipastikan akan bertemu dengan para pemain baru seperti Mehdi Taremi dan Josep Martinez. Namun Zielinski dikabarkan tidak akan tiba dengan tepat waktu dikarenakan sang gelandang masih menjalani masa liburannya setelah Euro. Dengan demikian, mantan pemain Napoli tersebut baru bisa bergabung mengikuti pelatihan pramusim dan sekaligus menyelesaikan kepindahannya ke Inter pada tanggal 16 atau 17 Juli mendatang. Sementara itu, sejumlah pemain Inter yang masih beraksi di Euro dan Copa America juga dipastikan akan tiba dengan terlambat. Mantan striker Inter Milan, Romelu Lukaku dikabarkan telah mengabaikan fans Inter yang meminta tanda tangannya saat berada di kamp pelatihan timnas Belgia menjelang pertandingan Euro 2024. FC Inter 1908 menceritakan kisah tersebut di saluran tweets mereka, terkait penghinaan yang dilakukan Lukaku terhadap seorang penggemar Nerazzurri asal Jerman. Seperti diketahui, Lukaku menjalani performa terbaik sepanjang karirnya saat memperkuat Inter pada musim 2019-2020 hingga 2020-2021, dengan meraih gelar Serie A di musim keduanya bersama La Beneamata. Kemudian Inter menjual sang striker ke Chelsea pada musim panas 2021 dengan nilai transfer yang cukup besar. Namun baru 12 bulan berlalu, sang striker terpaksa dipinjamkan kembali ke Inter setelah melempem bersama The Blues. Kemudian di saat Nerazzurri mencoba untuk mempermanenkannya, Lukaku malah mengkhianati Inter karena tertarik dengan tawaran Juventus yang notabene sebagai musuh bebuyutan. Hal ini menyebabkan Inter sangat marah dan langsung membatalkan niat untuk mempermanenkan sang striker dari Chelsea. Pemain Belgia itu akhirnya bergabung ke Roma dengan status pinjaman selama musim lalu. Dan sekarang, seorang penggemar Inter baru-baru ini mengungkapkan kepada saluran FC Inter 1908 terkait sikap Lukaku yang tidak bersahabat saat ia meminta tanda tangan dan foto bersama. Kami berada di kamp pelatihan Belgia beberapa hari lalu sebelum pertandingan kedua Euro 2024. Ujar penggemar Inter yang tidak disebutkan namanya. Para pemain keluar dan Lukaku berhenti, tetapi ketika saya menyebutkan bahwa saya adalah penggemar Inter, dia tidak menanggapinya. Dan kemudian saya bertanya kepadanya tentang kemungkinan dia kembali ke Inter di masa depan. Namun ia menjawab, saya tidak tahu apa itu Inter. Putri saya mempunyai jersey Lautaro di Inter, dan ketika saya memintanya untuk menandatanganinya, dia melewatkan kami untuk segera menandatangani jersey Milan, Juve dan Munchen. Bahkan dia tidak mempertimbangkan saat kami meminta foto bersamanya. Tetapi dia berhenti untuk mengambil foto dengan seorang penggemar yang mengenakan seragam di bala Juventus dan kemudian pergi. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano telah menjelaskan bahwa kliennya tidak akan pindah ke Arab Saudi di musim panas ini. Berbicara kepada outlet Saudi Win-Win All Sports melalui FC Inter 1908, Camano membantah rumor tak jelas yang beredar dalam beberapa hari terakhir setelah El Toro menyetujui perpanjangan kontrak di Inter. Seperti diketahui, Lautaro telah mengokohkan dirinya sebagai kapten Inter dan menjadi pilar penting bagi klub dalam beberapa tahun terakhir. Pemain asal Argentina itu juga sedang menikmati musim terbaiknya dengan menyabet MVP Serie A, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak di kasta tertinggi Italia pada musim yang baru saja berakhir. Hal ini tentu menimbulkan minat transfer terhadap El Toro sehingga muncul rumor bahwa sang striker sedang bernegosiasi dengan klub Arab Saudi. Namun Camano selaku agen Lautaro langsung membantah kabar tersebut dengan singkat dan tegas. Kami telah mencapai kesepakatan dengan Inter untuk memperpanjang kontraknya. Lautaro adalah pemimpin serta kapten Inter. Aspek itu sangat penting bagi sang pemain dan itulah kenyataannya. Ujar Camano seperti dilansir FC Inter 1908. Inter Milan dikabarkan telah menunjukkan minat nyata untuk mengontrak dan Endo dari Bologna di musim panas ini. Jurnalis Sky Sport Jerman Florian Plettenberg melaporkan bahwa Nerazzurri menaruh minat serius untuk merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa performa Endo di kompetisi Euro 2024 telah membuat Inter sangat terkesan. Nerazzurri mengapresiasi keserbagunaan pemain asal Swiss tersebut di lapangan, sehingga menjadi profil yang tepat sebagai pengganti jika Dumfries hengkang di musim panas ini. Endo secara umum bermain lebih sebagai pemain sayap yang lebih menyerang, namun Inter juga melihat sang pemain memiliki kualitas yang tepat untuk bertransisi ke peran bek sayap dalam formasi 3-5-2.
Plettenberg mengonfirmasi bahwa Nerazzurri semakin menunjukkan minat nyata untuk mendapatkan tanda tangan Endo, meskipun ada sejumlah klub lain yang juga sedang memantau sang pemain. Inter Milan dikabarkan belum keluar dari perlombaan untuk mengontrak bek Atletico Madrid Mario Hermoso dengan status bebas transfer. Sport.fr melalui FC Internews melaporkan bahwa Nerazzurri masih terus memantau Hermoso sebagai target potensial di musim panas. Seperti diketahui, kecenderungan Nerazzurri untuk merekrut pemain dengan status bebas transfer bukanlah rahasia lagi. Itulah rute yang dilalui pemain seperti Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Andre Onana serta Marcus Thuram saat tiba di Inter dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian, Nerazzurri akan mendaratkan dua nama besar lagi yang berstatus bebas transfer pada musim panas ini, yakni Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi. Laporan mencatat bahwa Inter bisa menjadikan Hermoso sebagai rekrutan ketiga mereka secara gratis di musim panas ini. Nerazzurri belum melepaskan minat mereka untuk merekrut Hermoso, meskipun mereka sadar bahwa ada persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 29 tahun tersebut. Hermoso memang memiliki pengalaman dalam formasi 3 bek di Atletico, dan hal itu telah membuatnya menjadi target yang tepat bagi La Benia Mata. Sementara di sisi lain, laporan menjelaskan bahwa Inter juga terus mencari peluang untuk mendatangkan Alessandro Buongiorno sebagai target utama di lini pertahanan. Calon striker Inter Milan, Mehdi Taremi akan tiba di kota Milan beberapa hari lebih awal untuk memilah rincian birokrasi sebagai warga negara non-Uni Eropa. Tuttosport melaporkan bahwa Taremi telah menyelesaikan pemeriksaan medis dan menandatangani kontraknya untuk bergabung dengan Inter di musim panas ini. Namun satu masalah kecil terkait kepindahan Taremi ke Inter adalah bahwa ia bukan warga negara Uni Eropa. Pemain internasional Iran itu berusaha untuk mendapatkan kewarganegaraan Portugal sebelum kepindahannya. Bagi Inter, tidak adanya Taremi sebagai warga negara Uni Eropa bukanlah akhir dari dunia. Akan tetapi hal ini akan memungkinkan Nerazzurri memiliki slot non-Uni Eropa di skuad mereka secara gratis. Dan bagi Taremi sendiri, hal ini berarti dia harus mendapatkan visa kerja di Italia sebelum memulai karirnya di Inter. Dengan demikian, Tuttosport mengantisipasi bahwa Taremi akan berada di Milan beberapa hari sebelum dimulainya pemusatan latihan pramusim Inter. Taremi berniat menyelesaikan semuanya terlebih dahulu agar bisa langsung tancap gas ketika latihan pramusim dimulai, sehingga sang striker siap mempersingkat masa liburannya. Maka dari itu, sang pemain ingin memanfaatkan musim panas ini dengan sebaik-baiknya sebelum beraksi untuk klub barunya musim depan.